An-Nazi'at itu malaikat yang ditugaskan untuk mencabut ruh orang-orang kafir. Malaikat-malaikat yang ditugaskan mencabut nyawa orang yang beriman. Dan semoga kita termasuk di dalamnya. Mereka mencabutnya dengan lemah lembut. Ya, kita saksikan secara kasat mata mungkin ya, sebagian orang kafir itu ketika meninggal seakan-akan tenang. Padahal nyawa mereka itu disiksa oleh para malaikat. Ada malaikat langit, ada malaikat bumi. Mereka adalah makhluk yang tidak makan, tidak minum. Dan energi mereka luar biasa. Kecepatan gerak yang luar biasa, serta kekuatan mereka yang sangat hebat. Ya, Nabi SAW pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya sebanyak 2 kali. Dan kebanyakan malaikat itu kalau turun, ya, biasanya menjelma, ya, menjadi apa? Dalam bentuk apa? Manusia. Termasuk malaikat Jibril alaihissalam, ya, sering mendatangi atau menemui Nabi SAW menyerupai seorang sahabat. Sahabat siapakah itu? Sahabat Dihyah Al-Kalbi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka surat An-Nazi'at. Sebelumnya kita mulai dari surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin semua, ya, anak-anakku, para santri, ya, dan hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memasuki surat yang kedua di juz amma,
yaitu surat An-Nazi'at, surat yang ke-79. Surat An-Nazi'at surat yang merupakan surat Makkiyah. Ya, artinya ayat-ayat yang terkandung di dalamnya itu diturunkan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di fase Makkah sebelum hijrahnya beliau ke kota Madinah. Sebagaimana yang telah dijelaskan ya, bahwa pokok-pokok pembahasan surat-surat Makkiyah itu adalah tentang keimanan kepada Allah, iman kepada Rasulullah, terutama iman tentang adanya Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan, Yaumul Qiyamah, yaitu hari kiamat. Sebagaimana surat An-Naba yang pokok pembahasannya adalah tentang beriman terhadap hari kebangkitan, demikian pula surat An-Nazi'at. Allah Subhanahu wa taala memfokuskan permasalahan pada iman tentang hari akhirat. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat-surat yang ada di juz amma ini itu sebagian besarnya berbicara tentang hari kiamat, hari akhirat. Dan kita tahu betapa pentingnya al-iman biyaumil akhir, iman terhadap hari akhirat. Siapa saja yang beriman, ya, mengimani bahwa ia akan dibangkitkan, kemudian akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan seenaknya berbuat di dunia ini. Tidak seenaknya berbuat, ya, bertindak seenaknya di dunia ini. Ia tidak akan mengucapkan ucapan akan berucap seenaknya di dunia ini. Ia tidak akan menzalimi orang lain, karena ia tahu akan adanya hari pembalasan. Adapun orang yang tidak beriman terhadap hari akhir, ya, kemudian tidak beriman bahwasanya ia akan dibangkitkan, maka ia akan bertindak sepuasnya, seenaknya, karena merasa bahwa setelah meninggal dunia selesailah kehidupan. Dan inilah yang dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan dengan jelas, dengan gamblang dalam surat-surat yang ada di dalam juz amma. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nazi'at, ya, wan nazi'ati gharqa, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, wan nasyitati nashta, dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, was-sabihati sabha, demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat, fas-sabiqati sabqa, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencangnya, fal-mudabbirati amra, demi para malaikat yang mengatur urusan-urusan. Yauma tarjufur rajifah, tatkala kau dibangkitkan pada hari ketika tarjufur rajifah, tiupan pertama menggoncang alam ini.
tatba'uha ar-radifah. Tiupan yang pertama itu diikuti dengan tiupan yang kedua. Qulubun yawma idzi wajifah. Hati manusia pada hari itu sangatlah ketakutan. Wajifah. Absaruha khashi'ah, pandangannya tertunduk. Yaqulun, orang-orang kafir mengatakan, a inna lamarduduna fil hafirah, apakah sungguh benar-benar kita akan dikembalikan kepada kehidupan semula? A idza kunna 'idhaman nakhirah, apakah akan dibangkitkan pula apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur? Qalu tilka idzan karratun khasirah, mereka berkata kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Fa innama hiya zajratun wahidah, maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja. Fa idza hum bis-sahirah, maka seketika itu pula mereka hidup kembali di bumi yang baru. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nazi'at yang diawali dengan sumpah, ya. Wan nazi'ati gharqa, demi malaikat. Jadi Allah bersumpah, ya. Allah bersumpah terhadap malaikat. An-Nazi'at itu malaikat yang ditugaskan untuk mencabut ruh orang-orang kafir dengan keras. Gharqa ay naz'an bisyiddah, ya. Bukan hanya sekedar mencabut, tetapi mencabutnya dengan begitu keras. Itu An-Nazi'at, ya, malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa, mencabut ruh orang-orang kafir dengan gharqa, dengan keras. Wan nasyitati nashta, dan di ayat yang kedua Allah bersumpah dengan malaikat pencabut nyawa, ya. Malaikat yang mencabut ruh orang-orang yang beriman, namun dengan cabutan yang lembut, dengan lemah lembut. Jadi memang beda perlakuannya. Namun sekali lagi, ini termasuk di antara perkara gaib yang tidak bisa diketahui hanya dengan pandangan kasat mata kita. Ini kita mengetahuinya dengan keimanan kita, ya. Karena memang, ya, malaikat yang ditugaskan mencabut nyawa orang kafir dengan keras, malaikat yang ditugaskan mencabut nyawa orang yang beriman dengan lembut, ya. Ini tidak nampak oleh mata kita, ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikat yang ditugaskan mencabut nyawa orang yang beriman, dan semoga kita termasuk di dalamnya, ya, mereka mencabutnya dengan lemah lembut. Berbeda halnya dengan orang-orang kafir yang nyawa mereka, ruh mereka dicabut dengan begitu keras. Ruh orang-orang kafir, sebagaimana yang ada di dalam sebuah riwayat, ya, itu, ya, ini di dalam sebuah hadis yang sahih, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang disebutkan oleh para ahli tafsir, ya.
innal 'abdal kafir idza kana fi inqita'in minad dunya, hamba yang kafir jika telah terputus dari dunia dan menuju ke akhirat, maka turunlah kepadanya dari langit malaikat-malaikat yang kasar, lagi keras, serta hitam wajahnya, sambil membawa pakaian tebal atau pakaian yang kasar yang terbuat dari api neraka. Malaikat tersebut duduk di dekat orang kafir, ya. Sejauh mata memandang. Lalu datanglah malaikat maut hingga duduk di sisi kepalanya, lalu berkata, wahai jiwa yang buruk, khabithah, wahai jiwa yang menjijikkan, keluarlah menuju kemurkaan dan kemarahan Allah. Lalu jiwa yang menjijikkan tersebut tersebar di jasadnya. Kemudian malaikat maut mencabutnya sebagaimana dicabutnya as-safud atau as-sufud, ya, besi tajam yang digunakan untuk mengaitkan daging, ya, agar siap untuk dibakar, ya. Jadi seperti dicabutnya besi tajam dari wol yang basah. Jamaah sekalian, kalaulah sekiranya kain wol atau sepotong kain wol dalam keadaan basah, kemudian di dalamnya terdapat semacam duri, ya, maka mengeluarkannya itu adalah sesuatu yang menyulitkan, karena kainnya basah, duri di kain wol yang basah. Jika ingin dikeluarkan, maka duri tersebut akan merobek-robek kain wol. Dan demikianlah gambaran bagaimana malaikat an-nazi'at, ya, yang mencabut nyawa dengan keras itu mencabut ruh orang-orang kafir. Na'udzubillah min dzalik, ya. Malaikat itu akan memaksakan untuk mencabutnya dengan keras meskipun itu sulit. Dan ini merupakan bentuk siksaan tersendiri. Ya. Allah menyebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat 50 bagaimana malaikat maut itu mencabut nyawa orang-orang kafir. Walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu 'adzabal hariq. Sekiranya kalian melihat, sekiranya kau melihat mereka ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir sambil memukul wajah mereka dan punggung mereka, mereka mengatakan, dzuqu 'adzabal hariq, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Tentunya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, cara malaikat mencabut nyawa orang kafir dengan kasar dan keras ini merupakan perkara ghaibiyat, ya, perkara yang gaib yang tidak bisa dijangkau oleh mata manusia. Ya, kita saksikan secara kasat mata mungkin, ya, sebagian orang kafir itu ketika meninggal seakan-akan tenang, ya, padahal nyawa mereka itu disiksa oleh para malaikat. Seandainya pukulan para malaikat terhadap ruh-ruh orang kafir tampak, ya, pada jasad-jasad mereka mungkin yang menghitam gitu, ya, niscaya hal tersebut bukanlah lagi perkara gaib sehingga semua orang akan masuk Islam, sehingga semua orang akan beriman kepada Allah serta Rasulnya. Karena tahu keadaan orang yang meninggal dalam keadaan kafir, mereka disiksa oleh para malaikat. Baik, tadi di ayat yang kedua, wan nasyitati nashta, ya, Allah bersumpah
dengan jenis malaikat berikutnya, yaitu malaikat yang mencabut nyawa orang yang beriman dengan lemah lembut. Nah, malaikat yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya, dipakai untuk bersumpah pada ayat yang pertama, wan nazi'ati gharqa, ya, wan nazi'at, malaikat pencabut nyawa orang kafir. Nah, di ayat ini jenis malaikat yang dipakai bersumpah oleh Allah, ya, adalah malaikat pencabut nyawa orang mukmin dengan pencabutan yang penuh dengan kelemah lembutan. Dan demikianlah jamaah, ruh orang-orang yang beriman tatkala dicabut oleh malaikat penuh dengan kelembutan, penuh dengan rahmat dan kasih sayang, berbeda dengan nyawa orang-orang kafir yang dicabut dengan cara yang kasar. Sekali lagi jamaah, ini adalah perkara gaib, ya, yang tidak terlihat oleh kasat mata. Tidak ada yang bisa melihat bagaimana cara malaikat mencabut nyawa. Semuanya hanya dijelaskan melalui Nabi SAW dalam hadis-hadisnya, bahwasanya orang-orang yang beriman dicabut dengan cara yang lembut, adapun orang-orang yang kafir dicabut dengan cara yang kasar. Baik, kita lanjutkan ayat yang ketiga. Coba masing-masing ya bisa melihat ke mushafnya. Was-sabihati sabha. Lagi-lagi Allah ya bersumpah demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Para malaikat adalah makhluk Allah yang begitu dahsyat, yang geraknya begitu cepat. Ya. Ada malaikat langit, ada malaikat bumi. Malaikat yang turun dari langit menuju bumi itu geraknya begitu cepat. Yang dari utara ke selatan, dari barat ke timur, cepat. Bahkan ya sebagian ulama kita mengatakan ya kecepatan malaikat itu lebih cepat daripada jin. Kita tahu ya, jin itu juga ketika berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu geraknya begitu cepat. Ya. Kan dalam sebuah hadis menyatakan bahwa apa? Jin itu mencuri berita dari langit. Ya, dari para malaikat. Jin ada yang apa? Terbang, bergerak. Namun ya para jin itu bertumpuk-tumpuk ya agar bisa mencuri berita dari langit. Adapun ketika bergerak tidaklah secepat malaikat. Ya, gerakan jin tidak secepat gerakan malaikat. Nah, makanya para jin yang mencuri berita dari langit itu ya bisa terkena lemparan api sebelum menyebarkan berita yang dicuri ya dari malaikat. Karena apa? Karena malaikat itu ketika bergerak lebih cepat daripada jin. Sebagian ulama kita juga menyebutkan kisah tentang Nabi siapa? Sulaiman. Sulaiman alaihissalam. Jadi tatkala Nabi Sulaiman alaihissalam meminta anak buahnya untuk mendatangkan apa? Singgasananya Ratu Balqis ya. Di antara anak buah Nabi Sulaiman itu ada jin. Jin Ifrit. Ya, pernah dengar? Dalam surat An-Naml ayat 39, qala ifritum minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Ya, kata Ifrit, ya, kata jin Ifrit ya, aku akan mendatangkan singgasana Ratu Balqis sebelum kau berdiri dari tempat dudukmu. Tiba-tiba ya ada yang lebih hebat dari jin Ifrit mengatakan apa? Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku akan datangkan singgasana Ratu Balqis itu bahkan sebelum apa? Engkau mengedipkan mata. Berarti lebih cepat ya.
Siapa mereka? Ya, para ulama menyatakan bahwa yang menantang itu adalah orang-orang soleh. Loh, kok bisa orang soleh bisa lebih hebat ya? Karena orang soleh itu berdoa kepada Allah agar bisa mendatangkan singgasana Ratu Balqis dalam waktu yang sangat cepat. Allah memerintahkan malaikatnya untuk membawa singgasana tersebut dengan sangat cepat. Adapun jin Ifrit masih butuh waktu untuk mendatangkan singgasana Ratu Balqis menuju istananya Nabi Sulaiman. Jadi meskipun jin itu dapat bergerak dengan cepat, akan tetapi kata para ulama, malaikat jauh lebih cepat daripada jin. Dan ini semua menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kedahsyatan penciptaan malaikat. Karena malaikat tercipta dari cahaya, ya kan. Mereka adalah makhluk yang tidak makan, tidak minum, dan energi mereka luar biasa. Kecepatan gerak yang luar biasa serta kekuatan mereka yang sangat hebat. Dan Allah Maha Kuasa dalam menciptakan para malaikat. Baik, ayat yang keempat, wasabihati sabha. Ayat yang keempat, mohon maaf, fasabiqati sabqa. Malaikat yang mendahului dengan kencangnya. Nah, ayat ini memperkuat ayat sebelumnya tentang bagaimana malaikat itu bergerak dengan begitu cepatnya. Dan ini merupakan salah satu bentuk bukti bahwa para malaikat adalah makhluk yang luar biasa. Allah berfirman di dalam surat Fatir ayat yang pertama, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Ja'ilil malaikati rusula, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusannya. Uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba', yang para malaikat itu ada yang memiliki sayap masing-masing, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Yazidu fil khalqi ma yasha', Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Ia kehendaki. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, jamaah sekalian, ini menunjukkan akan kedahsyatan salah satu makhluk Allah, yaitu malaikat. Salah satu malaikat yang pernah ditampakkan, ya, dengan begitu luar biasanya, ya, dalam bentuk aslinya, ya, kepada Nabi SAW ialah malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril digambarkan dengan luar biasa. Malaikat Jibril itu memiliki sayap berapa? 600 sayap. Ya. Ya, Nabi SAW pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya sebanyak 2 kali. Dan kebanyakan malaikat itu kalau turun, ya, biasanya menjelma, ya, menjadi apa? Dalam bentuk apa? Manusia. Termasuk malaikat Jibril alaihissalam, ya, sering mendatangi atau menemui Nabi SAW, menyerupai seorang sahabat. Sahabat siapakah itu? Sahabat Dihyah al-Kalbi. Jadi ada sahabat yang malaikat Jibril itu sering apa? Menyerupai dalam bentuk manusia, ya, mirip dengan sahabat Dihyah al-Kalbi. Dan Rasulullah SAW tidak pernah melihat, ya, atau menyaksikan malaikat Jibril dalam bentuk aslinya kecuali 2 kali. Malaikat itu merupakan makhluk yang gaib. Sekali lagi, bahkan lebih gaib daripada jin. Jin, meskipun ia termasuk makhluk yang gaib, namun sering kita, ya, merasakan keberadaannya. Kita saksikan ada orang yang kerasukan jin, atau kita sendiri kadang merinding seperti ada makhluk apa? Halus yang mengganggu. Kita sendiri juga kadang melihat jin yang menjelma dalam
bentuk-bentuknya yang mengerikan, atau bahkan dalam bentuk manusia. Adapun malaikat jamaah tidak pernah kita lihat keberadaannya. Kita tidak pernah merasakan keberadaan malaikat. Namun malaikat adalah makhluk yang benar-benar ada. Baik. Kita lanjut ayat yang kelima, fal mudabbirati amra. Demi malaikat yang mengatur urusan-urusan. Di sini para ulama menjelaskan malaikat itu banyak jumlahnya ya. Mereka itu menjalankan perintah-perintah Allah, tidak ada satupun yang membangkang atas apa yang diperintahkan kepada mereka. Pasti akan dijalankan apa yang ditugaskan kepada mereka. Kita dapati ada malaikat tadi ya, langit, malaikat bumi, ada malaikat gunung, malaikat laut, malaikat awan, malaikat pencabut nyawa, malaikat peniup sangkakala, malaikat penjaga surga, malaikat penjaga neraka. Dan ada malaikat yang tugasnya hanya beribadah di langit. Nabi SAW pernah menyebutkan ya, di langit itu penuh sesak ya. Tidak ada tempat sedikit pun atau sejengkal pun kecuali ada malaikat yang bersujud ya, sebagaimana yang ada dalam hadis Nabi SAW ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dengan jumlah yang sangat banyak ya, mengatur berbagai macam urusan. Dan ini harus kita yakini jemaah. Ya, kita meyakini ada malaikat pengatur hujan. Ya. Dan malaikat pengatur hujan ya, itu benar-benar mengatur hujan gitu ya. Kita tidak boleh berdoa kepada malaikat hujan agar mungkin hujannya apa? Ya. Diturunkan ya, atau ditahan gitu ya. Sebagaimana juga ada malaikat-malaikat gunung ya, yang mengatur gunung gitu ya. Kita tidak boleh ya meminta kepada malaikat tersebut ya, untuk tidak meletuskan gunung umpamanya. Tidak boleh. Jadi semua itu tidak boleh dilakukan karena para malaikat tersebut ya tidak punya hak secara otonomi gitu ya. Demikian juga kita meyakini ada malaikat yang mencabut nyawa. Mungkin tatkala kita ingin umurnya panjang, lantas kemudian kita minta apa? Ya, untuk ditunda dulu kedatangannya. Tidak bisa. Nanti dulu. Anak saya belum selesai sekolah, belum kerja semua gitu ya. Tidak bisa. Para malaikat itu hanya menjalankan perintah Allah. Ya. Fal mudabbirati amra. Jadi, ia hanya menjalankan tugas yang diberikan oleh Allah. Maka barang siapa yang ya, kan ada kan orang yang apa namanya? Ya, minta-minta kepada siapa? Malaikat. Jadi meminta kepada malaikat hujankah atau malaikat-malaikat lainnya, sejatinya ia telah berbuat kesyirikan. Meminta seharusnya hanya kepada Allah, zat yang memerintahkan malaikat tersebut. Jadi tidak ada satupun ulama yang membolehkan ya, meminta kepada malaikat. Bahkan justru para ulama sepakat bahwa itu termasuk apa? Bentuk kesyirikan. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kondisi hari kiamat. Ya, di ayat yang ke-6, yauma tarjufur rajifah. Hari di mana ya, sangkakala atau tarjufur rajifah, tiupan pertama itu ar-rajifah, menggoncang alam semesta.
Di kajian-kajian sebelumnya di surat An-Naba, ya, di tafsir surat An-Naba, hari kiamat itu kan akan terjadi melalui berapa kali tiupan? 2 kali tiupan, ya. 2 tiupan sangkakala. Ya, malaikat Israfil akan meniup pada tiupan pertama sehingga terjadilah goncangan yang dahsyat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya bumi ini akan menggoncangkan alam semesta dan membinasakan para makhluknya. Dan itulah gambaran dalam Al-Qur'an yang Allah sebutkan, ya, tentang kehancuran alam semesta, seperti dalam surat Al-Infitar, ya, surat Az-Zalzalah, surat Al-Hajj gitu, ya, dan lain sebagainya. Ya. Jadi goncangan tersebut terjadi tatkala sangkakala ditiupkan pada tiupan yang pertama saja. Ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman dalam surat Az-Zumar, wa nufikha fis-sur. Sangkakala pun ditiup, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Maka matilah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, illa man syaa Allah, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Ya, tiupan ini kan suatu yang ini sebenarnya yang paling ringan yang menimpa manusia, akan tetapi yang paling ringan saja itu bisa membinasakan semua makhluk. Di sini Allah ingin menjelaskan betapa lemahnya manusia. Ya, bahkan hanya dengan tiupan saja itu sudah bisa membinasakan apa? Manusia. Kemudian pada tiupan yang kedua, ayat yang ke-7, tatba'uhar radifah. Tiupan yang pertama itu diikuti dengan tiupan yang kedua. Nah, tiupan yang kedua inilah yang nanti akan membangkitkan manusia. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, jarak antara tiupan yang pertama dengan yang kedua itu 40. Ma bainan nafkhataini arba'un, kata Abu Hurairah. Namun tatkala para sahabat yang lain bertanya kepada beliau, apakah jarak yang dimaksud adalah 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun? Sahabat Abu Hurairah tidak bisa menjawabnya. Aku tidak bisa memastikan, gitu ya. Aku tidak bisa memastikannya. Lalu kemudian Abu Hurairah melanjutkan sabda Nabi SAW, "Tsumma yanzilullahu minas sama'i ma'an fayambutun." Lalu Allah menurunkan air hujan dari langit, maka manusia pun tumbuh sebagaimana tumbuhan sayur mayur, ya, dari tanah. Ya, kama yambutul baql wa laisa minal insani syai'un illa yabla. Dan tidak tersisa sesuatu pun dari tubuh manusia kecuali ia akan sirna, kecuali satu tulang. Ya, wa laisa minal syai'in illa yabla illa 'azman wahidan. Kecuali satu tulang. Satu tulang apa itu? Ajbudz dzanab. Ya, ajbudz dzanab. Ya. Satu tulang itu adalah tulang ekor, ya, ujung dari tulang ekor. Ajbudz dzanab namanya. Wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Dari tulang tersebutlah makhluk itu diciptakan kembali atau disusun kembali pada hari kiamat. Baik. Nampaknya waktu jualah yang batasi kita, ya, insyaallah akan kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya, ya, tentang hari kiamat yang harus kita imani ini, ya. Hari di mana, ya, ditiup sangkakala yang pertama, kemudian diikuti sangkakala berikutnya dan seterusnya. Qulubu yawma idzi wajifah absaruha khashi'ah yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah a idza kunna 'idhaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah. Hati orang kafir itu, ya. Demikian bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar.